Hai, ini cerita pengalamanku dulu. Sebelum aku mengenal investasi di pasar modal, dulu aku sudah lari duluan ketika mendengar kata investasi. Saat itu, bagiku mendengar kata investasi sudah sangat familiar dengan hal-hal yang berbau penggelapan dana, penipuan, dan lain-lain. Namun perlahan aku mulai menyadari bahwa investasi tak semuanya bodong. Aku meluangkan sedikit waktuku untuk belajar investasi yang menguntungkan. Salah satunya dengan mempelajari bagaimana cara berinvestasi di pasar modal. Di era digital seperti saat ini, informasi sangat sekali mudah kita temukan, entah itu di media sosial, Google, dan lain sebagainya. Namun sebagai orang awam, belajarlah investasi saham di pasar modal dari lembaga yang kredibel dan terpercaya dan memang sudah ada payung hukumnya. Sedikit cerita 5 tahun yang lalu, temanku mengajakku untuk membeli salah satu saham di pasar modal. Namun karena aku saat itu tak percaya dengan investasi, akhirnya temanku kini sudah memiliki aset yang dimana aku sendiri pun dengan hanya pekerja kantoran biasa, tidak bisa mempunyai aset seperti yang dimiliki temanku sekarang. Namun kesuksesan temanku tidak serta-merta langsung begitu saja. Dia bersedia meluangkan waktunya untuk belajar tentang investasi saham di pasar modal. Temanku rela mengeluarkan uang untuk investasi leher ke atas dengan membeli buku-buku yang berhubungan dengan investasi saham. Oh iya, bagi kamu yang bertanya apakah saham itu haram? Tenang, MUI sebagai lembaga yang kredibel dan terpercaya sudah memberikan fatwa bahwa saham itu halal. Sekarang untuk membeli saham di pasar modal tidak seperti dulu. Hanya dengan Rp100.000, kamu sudah bisa untuk berinvestasi saham di pasar modal loh. Namun jangan asal beli saham ya. Kamu tetap harus mempelajari dan menganalisa mana saham-saham perusahaan yang bagus dan tidak, sebelum benar-benar masuk dalam dunia pasar modal khususnya saham. Alangkah baiknya kita perbanyak literasi maupun informasi tentang saham, agar meminimalisir risiko rugi ketika kita sudah memilih membeli saham suatu perusahaan. Dan yang paling penting dalam membeli saham sebuah perusahaan adalah dengan melihat fundamental dari perusahaan tersebut, agar kita sendiri tidak sia-sia dan rugi dalam mengeluarkan uang kita ketika membeli saham. Nah, satu lagi, kamu juga harus waspada dengan maraknya investasi bodong saat ini. Banyak sekali di luar sana investasi bodong dengan iming-iming cepat kaya dalam menghasilkan uang. Kamu bisa cek daftar investasi bodong yang tidak terdaftar dalam pengawasan OJK. Caranya sangat mudah, kunjungi www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Di portal tersebut kamu akan menemukan daftar-daftar investasi bodong yang harus kamu hindari. Sejatinya investasi adalah aset di masa depan untuk saat kita tua nanti. Biarkan uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Mulailah berinvestasi saat ini, dan jadilah investor cerdas untuk bersama-sama membangun Indonesia tumbuh dan tangguh di masa depan.